السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وفقها في الدين ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat para peserta ngaji online kitab Riyadhus Shalihin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah, pada malam hari ini di penghujung bulan Sya'ban, kurang lebih tanggal 20 Sya'ban tahun 1442 Hijriah, kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat melaksanakan berbagai kewajiban kita sebagai hamba Allah, baik yang hablum minallah maupun hablum minan nas. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan kepada kita kesehatan, kekuatan iman, agar dapat mengisi bulan Ramadan yang sebentar lagi akan kita jelang. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat. Tidak lupa mari kita mendoakan Al-Imam An-Nawawi, semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat beliau fi 'iliyyin, juga merahmati, mengampuni kedua orang tua beliau, guru-guru beliau, orang-orang yang beliau cintai, dan semoga seluruh kaum muslimin yang mengikuti jejak Rasulullah SAW dan mengambil manfaat dari hadis Rasul SAW dalam kitab Riyadhus Shalihin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada malam hari ini kita akan memulai dari hadis yang ke-51, Al-Hadithul Wahid wal Khamsun, insyaallah sampai hadis ke-53 yang merupakan hadis terakhir pada bab sabar. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. قالوا يا رسول الله فما تأمرنا؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. Muttafaqun alaih. Kemudian Al-Imam An-Nawawi menambahkan penjelasan, wal atharatu al-infiradu bisyai'i amman lahu fi haqq. Terjemahannya kurang lebih, dan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya akan ada sesudahku atharatun, yaitu penguasa yang menguasai harta orang banyak tanpa memberikan hak-hak mereka, tanpa memberikan hak-hak rakyat sebagaimana mestinya. Sesungguhnya akan datang sesudahku atharatun, juga wa umurun tunkirunaha, hal-hal yang akan kalian ingkari, kalian tidak setujui, kalian ingkari. Jadi merupakan kemungkaran. Qalu, mereka para sahabat berkata, ya Rasulullah, wahai Rasul, fama ta'muruna? Kalau demikian, apa yang engkau perintahkan kepada kami?
ketika kami menghadapi situasi seperti itu. Beliau bersabda, tu'adduna al-haqqa alladhi 'alaikum wa tas'aluna Allah alladhi lakum. Kalian tetap menunaikan kewajiban yang menjadi tugas kalian. Kalian tetap menjalankan kewajiban kalian. Wa tas'aluna Allah alladhi lakum. Sementara hak kalian, mintalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hak kalian yang tidak diberi, mintalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis ini muttafaqun alaih, disepakati oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Agar kita lebih memahami maksud hadis tadi, kita perlu melihat beberapa hadis lain yang disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitabnya Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari. Beliau menyebutkan, Dzakara Ibnu Hajar fil Fathi wa waqa'a fi riwayat Ats-Tsauri tu'adduna al-haqqa alladhi 'alaykum ay badl al-mal al-wajib fi az-zakah والنفس بذل المال الواجب في الزكاة والنفس في الخروج إلى الجهاد عند التعيين ونحو ذلك. Dalam riwayat Ats-Tsauri disebutkan yang dimaksud dengan kalian menunaikan hak, maksudnya hak di sini adalah kewajibannya. Kalian menunaikan kewajiban yang menjadi tugas kalian menunaikannya. Yang dimaksud dengan kewajiban di sini adalah mengeluarkan harta yang wajib berupa zakat. Jadi tetap bayar zakat. Tetap membayar zakat karena itu memang kewajiban kalian. Juga wan nafsi, kontribusi dengan nyawa kalau perlu, ya, fil khuruji ilal jihad 'inda ta'yin, ketika penguasa yang zalim itu ya menyerukan jihad fisabilillah melawan orang-orang kafir. Ya, inda ta'yin, ketika memang itu merupakan fardu ain dan kalian kena terpilih untuk berangkat berjihad, maka tunaikan, tetap tunaikan. Meskipun yang menyuruh kalian adalah penguasa yang zalim yang tidak menunaikan hak-hak kalian. Artinya, kewajiban sebagai warga negara tetap wajib ditunaikan. Qauluhu, juga masih dalam riwayat Ats-Tsauri, wasalullaha haqqakum, mintalah kepada Allah hak kalian yang tidak diberikan oleh mereka. Di riwayat Ats-Tsauri, ya, dalam riwayat Ats-Tsauri, wa tas'aluna Allah alladzi lakum ay bi an yulhimahum insafakum aw yubdilakum khairan minhum. Kalian meminta kepada Allah hak kalian, yaitu maksudnya adalah berdoa, kalian berdoa kepada Allah agar penguasa yang zalim itu ya diberi ilham oleh Allah, diberi kesadaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berlaku adil terhadap kalian, untuk menunaikan hak-hak kalian. Au yubdilakum khairan minhum, atau minta kepada Allah agar mengganti untuk kalian yang lebih baik daripada mereka. Ini yang disebutkan oleh Ibnu Hajar di dalam kitabnya Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari. Begitu juga Ibnu Hajar menambahkan riwayat dari Imam Muslim dari hadis Ummu Salamah, hadis marfu', ya, yang dinisbatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa akhraja Muslimun min hadis Ummi Salamah marfu'an, sayakunu umara'u fayu'rafuna wa yunkarun. Akan ada umara, para pemimpin, fayu'rafun, mereka dikenal, ya, artinya mereka orang-orang yang dikenal oleh kaum muslimin. Wa yunkarun, tapi mereka juga diingkari, artinya dari mereka muncul perbuatan-perbuatan kemungkaran di para penguasa ini, sehingga kaum muslimin mengingkarinya. Faman kariha bari'a. Kemudian Rasul melanjutkan, siapa yang tidak suka dengan
kemungkaran yang mereka lakukan, ya, dengan kezaliman yang mereka lakukan, bari'a, maka dia bebas. Nah, selamat, bebas dari tanggung jawab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa man ankara salima, begitu juga siapa yang mengingkarinya, ya, baik dengan lisan atau dengan hati minimal tidak menyetujuinya, maka dia akan selamat, salima. Nah, yang tidak selamat dari tanggung jawab di sisi Allah adalah walakin man radiya wa taba'a, akan tetapi yang ridho, yang suka, ya, yang rela dengan kezaliman yang terjadi, wa taba'a, bahkan mengikuti kezaliman mereka, membuntuti kezaliman mereka, ini yang tidak selamat. Kemudian para sahabat bertanya, afala nuqatiluhum, apakah kami boleh memerangi mereka, ya, penguasa yang zalim seperti ini? Qal, Rasul bersabda, la, jangan, tidak, jangan memerangi mereka, artinya jangan memberontak kepada mereka, jangan memerangi mereka dengan kekuatan senjata. Ma sallu, selama mereka melaksanakan sholat. Jadi mereka tetap adalah seorang muslim, dan kalau mereka melaksanakan sholat maka tidak boleh memberontak, memerangi dengan senjata. Tapi yang dilakukan hanyalah melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Karena di dalam hadis ini juga, ya, umurun tunkiruna, ada perkara-perkara yang akan kalian ingkari. Jadi tetap ada perbuatan melakukan inkarul munkar, ya. Al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar dengan bijaksana. Kemudian juga masih dijelaskan oleh Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari, wa min hadits Auf ibni Malik rafa'ahu fi haditsin fi hadzal ma'na. Ya. Juga ada hadis yang berasal dari Auf bin Malik di mana beliau merafa'kannya, ya, menisbatkannya kepada Rasulullah SAW, hadis marfu', yaitu hadis yang semakna dengan hadis ini, ya, hadis tadi yang kita telah baca di awal, di mana qulna, para sahabat kami, kata para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasul, afala nunabidhuhum inda dzalik, bolehkah kami melempar mereka, ya, memusuhi mereka? Dalam riwayat lain, fi riwayatin lahu bisayf, ya, dengan senjata. Pada saat mereka berbuat zalim seperti itu, Rasul bersabda, qala la, tidak, jangan, ma aqamus shalah, selama mereka mendirikan salat. Wa zada, juga ada tambahan, wa idza ra'aitum min wulatikum syai'an takrahunahu fakrahu amalahu wala tanzi'u yadan min ta'atin. Dan jika kalian menyaksikan di antara para pemimpin kalian sesuatu yang tidak kalian sukai berupa kemaksiatan atau kemungkaran, fakrahu amalahu, maka bencilah terhadap amalnya itu, terhadap kemungkaran itu. Jangan ridho, jangan suka, jangan menyetujui. Tetapi tetap wala tanzi'u yadan min ta'atin, jangan kalian cabut tangan ketaatan kalian. Maksudnya jangan kalian tidak taat kepada perintah mereka yang benar, yang ma'ruf, ya. Karena innamat ta'atu fil ma'ruf, ya. Ketaatan itu wajib kalau yang diperintahkan adalah yang baik. Adapun yang munkar, ya, tidak boleh ditaati. Nah, dari hadis ini ada beberapa faidah. Afadal hadis, yang pertama, as-sabru 'ala al-maqduri war-ridha bil qada'i hulwihi wa murrihi. Dalam hadis ini isyarat kita untuk bersabar atas situasi yang sudah terjadi, takdir yang Allah tetapkan, war-ridha bil qada', dan ridha dengan qada' dari Allah Subhanahu wa taala, baik yang hulwihi, yang manis, yang khairihi, yang baik, wa murrihi, atau yang pahit,
syarrihi, yang buruk. Jadi di sini adalah kalau kita tinjau dari sisi qadha, maka ini harus kita sikapi dengan ridho kepada Allah, bukan ridho kepada kezaliman penguasa. Ridho kepada Allah, jangan menggerutu kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti ada hikmahnya. Kemudian yang kedua, al-hathu 'ala as-sam'i wat-ta'ati wa in kana al-mutawalli zaliman 'usufan fayu'ti haqqahu min at-ta'ati wa la yakhruju 'alayhi wa la yukhraju 'alayhi wa la yukhla'u. Ya. Hadis ini juga memberikan anjuran, dorongan untuk tetap mendengar dan taat dalam hal-hal yang ma'ruf meskipun penguasanya zalim. Bahkan di sini disebutkan usufan. Usuf itu syadidul zulmi, sangat zalim. Atau bisa juga dibaca fayu'ta haqqahu min at-ta'ah. Tetap hak untuk ditaati penguasa yang zalim itu tetap diberikan selama dia memerintahkan kepada yang baik. Seperti dari dalam penjelasan riwayat As-Sauri tadi, misalnya membayar zakat, ya atau kewajiban bela negara ya, yang terancam oleh musuh misalnya, maka tetap harus ditaati program-program seperti itu. Wala yukhraju alaihi, dan ya jangan memberontak dengan perlawanan bersenjata. Wala yukhla'u, dan jangan dikudeta dengan cara-cara pergantian yang tidak konstitusional. Dia harus memenuhi kalau ada pergantian pemimpin itu harus konstitusional, sesuai dengan kesepakatan nasional, undang-undang yang berlaku, konstitusi. Jadi wala yufla'u, tidak boleh dia diberhentikan di tengah jalan secara tidak konstitusional, melalui kudeta berdarah apalagi, karena itu bisa menimbulkan madarat, kekacauan yang lebih besar. Bal yatadarra'u ila Allah Ta'ala, tetapi hendaklah seorang muslim tadarru' kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon dengan sangat kepada Allah fi kafi adahu, agar dijaga dirinya dari kezaliman atau kejahatan penguasa yang zalim itu. Wadaf'i syarrihi, ya, ditolak ya keburukan penguasa yang zalim itu. Wa islahihi, dan juga mohon kepada Allah agar Allah mengislah mereka, memperbaiki mereka. Kemudian yang ketiga, faedah hadis ini, hadzal khabaru wa ma ba'dahu min jumlati mu'jizatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Informasi ini seperti ini ya, dan juga nanti hadis setelah ini termasuk bagian dari mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau menginformasikan kejadian yang belum terjadi atau yang akan terjadi, baru akan terjadi dan benar-benar terjadi. Tidak ada satupun yang disebutkan oleh Rasul sesuatu yang akan terjadi, tidak ada yang tidak terjadi setelah itu. Semuanya terbukti di masa depan. Nah, ini menunjukkan bahwa memang beliau seorang nabi yang didukung oleh mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kita langsung masuk ke hadis yang ke-52, al-hadits tsani wal khamsun. Wa an Abi Yahya Usaid bin Hudayr radhiyallahu anhu anna rajulan minal ansari qala ya Rasulullah ala tasta'miluni kama ista'malta fulanan faqala innakum satalqawna ba'di atharatan tasbiru hatta talqawni 'ala al-hawd, muttafaqun alaih. Kemudian Al-Imam An-Nawawi menyebutkan keterangan ya, cara pembacaan nama perawi hadis ini, sahabat, yaitu Usaid ya, bidhammil hamzah. Jadi hamzahnya atau alifnya dhammah,
U, ya, jadi Usaid. Kemudian Hudayr bihain muhmalah madmumah. Hudayr ini haknya dhammah, wa dadin mu'jamah maftuhah, dan dadnya fathah. Jadi Hudayr, Usaid bin Hudayr. Wallahu a'lam. Kurang lebih terjemahannya, wa an Abi Yahya, dari Abu Yahya, ini kunyahnya, namanya adalah Usaid bin Hudayr radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, bahwa sesungguhnya ada seorang laki-laki minal ansar, dari kalangan sahabat Ansar. Yang dimaksud dengan laki-laki ini adalah beliau sendiri. Ini nanti dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan rajulan di sini adalah Usaid bin Hudayr sendiri. Qal, dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasul, ala tasta'miluni kama sta'amalta fulanan? Tidakkah engkau memberikan aku jabatan untuk satu tugas memimpin wilayah, atau satu tugas fungsional? Jadi tasta'miluni di sini bisa tugas teritori di mana menjadi penguasa wilayah tertentu, atau tugas fungsional, misalnya mengurus baitul mal dan lain-lain. Tidakkah engkau menugaskan saya kama sta'amalta fulanan, seperti engkau telah memberikan penugasan kepada si fulan? Sebutkan yang dimaksud dengan fulan oleh Usaid ini adalah Amr bin As. Jadi pertanyaan ini diajukan oleh Usaid tidak lama setelah Amr bin As mendapatkan penugasan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah SAW menjawab dengan sabdanya, sekilas jawabannya ini menyimpang atau tidak ada hubungannya secara langsung dengan pertanyaan atau permintaan Usaid, di mana Rasul mengatakan, innakum satalqawna ba'di asaratan, sesungguhnya kalian akan menemui situasi sesudah aku wafat, asaratan, ada penguasa-penguasa yang tidak memberikan hak-hak kalian, mengambil hak kalian, tidak memberikan hak kalian. Fasbiru, maka bersabarlah kalian, hatta talqawni 'alal haud, sampai kalian menemui aku di telaga nanti. Haud di sini telaga milik Rasulullah SAW, telaga khusus bagi Rasul dan umatnya yang ada di mahsyar, sesudah manusia merasakan dahsyatnya mahsyar. Di situ bagi orang-orang yang beriman kepada Rasulullah SAW, yang konsisten dengan ajaran beliau, termasuk yang bersabar atas kezaliman penguasa, itu akan menemui Rasulullah SAW di telaga Haud, sesudah atau setelah mengalami mahsyar, padang mahsyar yang penuh dengan kesulitan. Di situ akan bertemu Rasul di Haud itu, di telaga itu, yang di dalam hadis disebutkan siapa yang minum dari telaga itu tidak akan kehausan selama-lamanya. Nah, Haud ini di dalam hadis yang lain juga disebutkan bahwa dia sumber airnya adalah dari Nahrul Kautsar, sungai Al-Kautsar yang ada di surga. Jadi sumber airnya di sungai Kautsar. Jadi ini Haud, telaga ini bukan telaga Kautsar ya, tapi telaga Rasulullah SAW, sumbernya dari sungai Kautsar. Nah, nanti akan kita jelaskan mengapa Rasul menjawab demikian. Sebelumnya, kita lihat dulu profil singkat as-sahabi, sahabat yang meriwayatkan hadis ini, yaitu Usaid bin Hudayr. Beliau namanya Usaid bin Hudayr, anak dari Hudayr. Kunyatuhu Abu Isa, kunyahnya adalah Abu Isa, karena bihan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, kunyah yang diberikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah Ansariyun, salah satu sahabat Ansar, Ausi,
lebih spesifik lagi dari suku Aus, bukan dari suku Khazraj, karena sahabat Ansor itu ada dua suku besar, Aus dan Khazraj. Usaid ini dari suku Aus, ya, Ausi Ashhali, dari Bani Ashhal. Aslama qabla Sa'd bin Mu'adz ala yadi Mus'ab bin Umair bil Madinah ba'da al-aqabatil ula. Beliau masuk Islam sebelum Sa'ad bin Mu'adz, tokoh Ansor yang lain yang juga terkenal, masuk Islam di tangan Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhum ajma'in. Mus'ab bin Umair ini adalah dai yang diutus oleh Rasulullah SAW dari Mekah, sahabat Muhajirin yang menjadi murabbi, dai, muqri, orang yang mengajarkan Al-Quran, wahyu Allah kepada sahabat-sahabat Rasul yang masuk Islam di Madinah. Maka di antara yang masuk Islam di tangan Mus'ab bin Umair ini adalah Usaid bin Hudayr. Ba'da al-aqabatil ula, beliau masuk Islam sesudah baiat Aqabah yang pertama. Wa kana as-siddiqu yukrimuhu. Di antara keutamaan Usaid ini bahwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu selalu memuliakan beliau, sangat menghormati beliau. Wala yuqaddimu alaihi ahada. Kalau ada hal-hal penting, beliau tidak mendahulukan yang lain. Tapi lebih memilih Usaid bin Hudayr dalam tugas-tugas tertentu yang penting. Kemudian juga Usaid ini syahidal aqabah as-saniyah. Beliau ikut hadir dalam baiat Aqabah yang kedua. Wa kana naqiban li Bani Abdil Ashhal. Dan beliau adalah naqib, pemimpin yang oleh Rasul diberikan kepercayaan untuk mengurusi Bani Abdil Ashhal. Jadi pemimpin kabilah Bani Abdil Ashhal. Masing-masing orang-orang Ansor yang menjadi wakil dari kabilahnya disebut dengan naqib. Jamaknya nuqaba, sebagaimana Nabi Musa alaihissalam juga memiliki 12 naqib dari 12 keturunan Nabi Yakub atau Bani Israel, anak-anak Nabi Yakub yang berjumlah 12 anak, jadi 12 suku. Ini masing-masing pemimpin suku disebut naqib. Nah, Rasulullah SAW juga ya menamakan wakil dari kabilah di sahabat Ansar, baik Aus maupun Khazraj, disebut dengan naqib. Nah, Usaid ini adalah naqib li Bani Abdil Ashhal, naqib dari Bani Abdil Ashhal. Wakhtulifa fi syuhudihi badran. Ada perbedaan pendapat apakah beliau ini ikut perang Badar atau tidak. Karena memang Badar tidak diniatkan awalnya untuk jihad fisabilillah, sehingga tidak semua sahabat baik Muhajirin maupun Ansar yang ikut. Tetapi beliau syahida Uhudan, ya, ikut dalam perang Uhud, wa ma ba'daha, dan perang sesudah Uhud. Lalu juga dikatakan di sini akha bainahu wa baina Zaid bin Harithah. Beliau dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW dengan Zaid bin Harithah. Wa kana min ahsanis sahabati sautan bil Qur'an. Usaid bin Hudayr ini termasuk sahabat yang suaranya bagus di dalam membaca Al-Qur'anul Karim. Di dalam kitab Usdul Ghabah, ya, atau Usdul Ghabah yang ditulis oleh Ibnul Athir, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ni'mar rajulu Usaid bin Hudayr. Orang terbaik di antara orang terbaik adalah Usaid bin Hudayr. Ruwiya lahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 18 haditsan. Tercatat ya bahwa hadis yang diriwayatkan oleh Usaid dari Rasulullah SAW itu sebanyak 18 hadis. Ini yang tercatat tentunya ya. Qala Ibnu Hazm fi siratihi, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Hazm dalam kitab sirahnya, ittafaqa minha ala haditsin wahid wa huwa hadha. Dan di antara 18 hadis itu yang muttafaqun alaih, disepakati, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, itu cuma satu hadis
yaitu hadis ini. Wanfarada al-Bukhari anhu bi haditsin akhar akhrajahu ta'liqan. Sementara Imam Bukhari sendiri meriwayatkannya tanpa Muslim, ya, satu hadis ya, secara mu'allaq. Mu'allaq itu artinya sanadnya tidak disebutkan semuanya oleh Imam Bukhari, ada yang tidak disebutkan oleh beliau, disebut dengan mu'allaq. Tuwfiya Usaid fi Sya'ban sanata 20. Usaid wafat pada bulan Sya'ban, seperti bulan yang sedang kita berada di dalamnya ini. Sanata 20, pada tahun 20 Hijriah. Nah, jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lughatul hadis, ya. Dari hadis tadi ada beberapa ungkapan. Yang pertama, anna rajulan minal ansar, bahwa seseorang laki-laki dari kalangan Ansar. Ini dijelaskan oleh Syekh Zakaria, ila huwa Usaid ibnu Hudayr ar-Rawi. Dia adalah Usaid bin Hudayr sendiri yang meriwayatkan hadis ini. Kemudian ala tasta'miluni ay tusayyiruni amilan fi biladin wa nahwiha. Ya, maknanya adalah engkau menjadikan saya pekerja atau pejabat, ya, yang memimpin satu negeri atau satu wilayah atau jabatan lain. Kemudian seperti yang tadi sempat saya singgung, bahwa apa hubungan antara pertanyaan Usaid ala tastamiluni dengan jawaban Rasul, ya. Kenapa jawabannya seperti nggak nyambung? Tapi sebetulnya nyambung. Nah, di sini dijelaskan, fa in qulta, jika engkau bertanya, ma wajhul munasabati baina qawlihi innakum satalqawna ila akhirih, ya, wa ma sa'alahu minal amal. Apa hubungannya antara jawaban Rasul, kalian akan menemui atharah, penguasa-penguasa yang zalim yang tidak menunaikan hak kalian sesudah aku wafat, dengan pertanyaan tentang meminta jabatan. Qultu, maka saya menjawab, saya di sini adalah penulis kitab Dalilul Falihin, yaitu Ibnu Allan. Beliau mengatakan, la'allahu anna min sya'nil 'amili al-isti'tharu illa man 'asamullah. Jadi biasanya, ya, seorang pejabat itu punya kecenderungan untuk istighfar, ya, menyelewengkan jabatannya. Sebagian besar demikian, ya. Illa man 'asamallah, kecuali yang Allah lindungi, kecuali mereka yang Allah rahmati, ya. Fa ashfaqa 'alaihi min an yaqa'a fima yaqa'u fihi ba'du man ya'ti ba'dahu minal muluk. Maka Rasulullah SAW khawatir, beliau sangat sayang kepada Usaid, sehingga khawatir Usaid ini jatuh kepada hal tersebut, sebagaimana yang akan terjadi pada penguasa-penguasa, raja-raja sesudah Rasul SAW wafat. Fayastakthiru ala dhawil huquqi wa yamna'uhum minhu, sehingga kalau demikian dia terjatuh kepada dosa kezaliman, yaitu, ya, mengambil hak orang lain dan tidak memberikan hak mereka. Jadi di sini antara pertanyaan atau permintaan Usaid bin Hudayr dengan jawaban Rasul, jadi jawaban Rasul adalah berupa pilihan untuk tidak menjabat. Nah, Usaid bin Hudayr ini disayang oleh Rasulullah. Lebih aman untuk tidak menjadi pejabat, ya, kalau tidak bisa menunaikan amanah dengan faedah hadis ini, mu'jizatun Nabi sallallahu alaihi wasallam fil ikhbari amma sayaqa'u fil mustaqbal. Seperti hadis sebelumnya juga, hadis ini menunjukkan mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam menginformasikan apa yang akan terjadi di masa depan, dan betul-betul terjadi. Kemudian yang kedua, as-sabru 'inda fasadil umuri wa raja'u liqa'in nabiy sallallahu alaihi wasallam ala haudih.
bersabar saat terjadi kerusakan, artinya tidak putus asa, tetap berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dan tetap melakukan nasihat kepada penguasa, melakukan amar ma'ruf nahi munkar, ya tidak memberontak dengan pemberontakan bersenjata, karena itu madaratnya akan lebih besar. Kemudian juga di samping sabar, wa raja'u liqa'in nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan harapannya, kalau harapan duniawi meminta kepada Allah agar mereka diberikan taufik, ya, hidayah para penguasa yang zalim itu, ya, atau diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan yang lebih baik. Adapun di akhirat, kita punya harapan dengan kesabaran kita ini, ya, kita bisa bertemu dengan Rasulullah SAW ala haudihi, di telaga beliau di padang mahsyar nanti. Amin ya rabbal alamin. Nah, juga faedah hadis yang lain, Al-Imam An-Nawawi menjelaskan di dalam hadis yang lain tentang ala tasta'miluni juga, meskipun bukan hadis yang disebutkan oleh Usaid, tapi Abu Dzar. Jadi Abu Dzar Al-Ghifari pernah juga mengatakan, ya Rasulullah, ala tasta'miluni. Nah, Al-Imam An-Nawawi menjelaskan pada hadis Abu Dzar. Ini disebutkan oleh misalnya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari. Imam Nawawi mengatakan, hadza aslun 'azimun fi ijtinabil wilayati wala siyama liman kana fihi dha'f. Ini adalah dasar yang agung untuk menghindari kekuasaan, memegang amanah kekuasaan, hindari. Wala siyama, terutama liman kana fihi dha'f, orang yang lemah kemampuannya mengendalikan syahwat, ya. Ini jangan sampai memegang kekuasaan, bahaya, dia bisa terjebak kepada kezaliman. Nah, oleh karena itu di dalam hadis Abu Dzar ini Rasul mengatakan, innaka dha'if, wahai Abu Dzar, kamu itu dhaif, lemah, ya, tidak bisa memegang kekuasaan. Dan di akhirat nanti akan menjadi khizyun wa nadam, kehinaan dan penyesalan. Wa huwa fi haqqi man dakhala fiha bighairi ahliyatin wa lam ya'dil fa innahu yandamu ala ma farrata minhu idza juziya bil khizyi yaumal qiyamah. Ya, untuk orang yang menjabat, berani-berani meminta jabatan atau menjabat tanpa kelaikan, tanpa kapabilitas, kredibilitas juga, kemudian terbukti setelah dia menjabat lam ya'dil, tidak bisa berlaku adil, bahkan zalim, fa innahu yandam, dia pasti akan menyesal. Sebagaimana hadis ini kata Rasul, innaha amanatun wa nadam, dia adalah amanah dan akan menjadi penyesalan. Ala ma farrata minhu, karena tidak berlaku adil, idza juziya bil khizyi yaumal qiyamah. Kenapa? Karena dihadapkan dengan balasan kehinaan di hari kiamat. Nauzubillah dzalik. Sebaliknya, boleh saja, ya, minta jabatan, ya, atau menjabat dengan cara-cara mencapai jabatan yang halal, yang tidak zalim. Wa amma man kana ahlan, siapa yang memang capable, ya, punya kredibilitas dan kapabilitas, wa adad fiha, dan bisa berlaku adil, fa ajruhu 'azim, maka pejabat yang seperti ini balasannya juga agung. Kama tadhaharat bihil akhbar, sebagaimana riwayat-riwayat hadis tentang masalah ini. Seperti misalnya di antara yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, di mana tidak ada naungan saat itu kecuali naungan Allah. Nomor satu adalah imamun adil, pemimpin yang adil. Karena pemimpin yang adil itu bisa melipat gandakan kebaikan, sebagaimana pemimpin yang zalim juga bisa melipat gandakan keburukan. Wal'iyadzubillah. Walakin fid dukhuli fiha khatarun 'azim, kata Imam Nawawi,
memasuki area ini memang ada risiko bahaya yang besar. Walidzalika imtana'al akabiru minha. Oleh karena itu, tokoh-tokoh besar pun tidak mau mengambilnya. Kita temukan misalnya bagaimana Imam Abu Hanifah rahimahullah taala menolak jabatan. Itu juga banyak ulama-ulama besar karena memang khawatir tidak bisa amanah. Wallahu a'lam. Yang terakhir, hadis ke-53, hadis terakhir pada bab sabar. Wa an Abi Ibrahim Abdullah ibn Abi Aufa radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ba'd ayyamihi allati laqiya fiha al-adu intadhara hatta idza malat asy-syamsu qama fihim faqala ya ayyuhan nas la tatamannaw liqa' al-adu was'alu Allah al-'afiyah fa idza laqitumuhum fasbiru wa'lamu anna al-jannata tahta dhilalis suyuf. Dan dari Abu Ibrahim, ini kunyahnya, nama beliau adalah Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu. Nanti Abu Aufa ini siapa namanya? Ya, dijelaskan bahwa namanya adalah Alqamah. Dan kita lihat nanti di profil dari Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya. Jadi baik Abdullah maupun Abu Aufa ini dua-duanya sahabat Nabi. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah SAW fi ba'di ayyami, di sebagian hari-hari beliau, maksudnya adalah di sebagian hari-hari jihad peperangan beliau, allati laqiya fiha al-adu, yang di sana Rasul bertemu dengan musuh, intadhara, beliau biasanya menunggu, hatta idza malat asy-syamsu qama fihim, ini berjalan menuju tempat yang diprediksi akan terjadi pertempuran atau dekat tempat terjadi pertempuran, sampai ketika matahari sudah bergeser ke arah barat, maksudnya adalah sudah masuk waktu zuhur, jadi sedang terik-teriknya, qama fihim, maka Rasul pun berhenti untuk yang membuat perkemahan atau istirahat. Karena kalau terus melanjutkan perjalanan dalam kondisi panas, ini melelahkan. Mungkin beliau sanggup tapi pasukannya tidak, akan kepayahan. Ini juga salah satu bentuk kasih sayang Rasul. Pokol, ya, sesudah membuat tempat camp pasukan, beliau bersabda, ya ayyuhan nas, wahai manusia, wahai orang-orang, wahai para prajurit, la tatamannaw liqa' al-adu, jangan berangan-angan ketemu musuh. Artinya jangan petantang-petenteng, sombong ingin berperang melawan musuh. Tidak boleh. Was'alullah al-afiyah, dan tetaplah meminta kepada Allah keselamatan lahir maupun batin. Tetapi fa idza laqitumuhum fasbiru, kalau ditakdirkan kalian menemui musuh, fasbiru, maka bersabarlah. Tentunya yang dimaksud bersabar di sini tidak hanya diam, ya, tidak melawan, tapi maksudnya adalah bersabar artinya melakukan perlawanan dengan sekuat tenaga dan dengan cara-cara yang dibenarkan. Jihad fisabilillah dengan menahan segala kekuatan. Jadi sabar tidak hanya maknanya adalah ngelus dada, tapi juga sabar punya kandungan aktif, berusaha sekuat tenaga. Kemudian di akhir hadis beliau mengatakan, wa'lamu annal jannata tahta dhilalis suyuf. Wa'lamu annal jannata tahta dhilalis suyuf. Dan ketahuilah bahwasanya surga itu di bawah naungan pedang. Maksudnya adalah salah satu pintu surga adalah jihad fisabilillah atau mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tsumma qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Rasul melanjutkan sabdanya dengan doa, ya. Allahumma munzilal kitab,
wa mujriyas sahab wa hazimal ahzab ihzimhum wansurna alaihim. Ya Allah yang menurunkan Alkitab, terutama Al-Quran, wa mujriyas sahab, yang menjalankan, menggerakkan awan, wa hazimal ahzab, wahai zat yang mengalahkan pasukan sekutu, ihzimhum, kalahkanlah mereka, wansurna alaihim, tolonglah kami melawan mereka. Nah, di sini muttafaqun alaih, disepakati, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian Imam Nawawi menutup, mungkin karena ini adalah akhir dari bab sabar, beliau mengatakan wabillahi taufiq. Semoga kita mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lihat sejenak profil dari sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Abdullah bin Abi Aufa, wasmu Abi Aufa Alqamah. Nama Abu Aufa, ayah dari Abdullah, adalah Alqamah bin Khalid bin Harith bin Abi Usaid bin Rifa'ah bin Sa'labah bin Hawazin bin Aslam al-Aslami. Huwa wa abuhu sahabiyan. Jadi baik Abdullah maupun Abu Aufa atau Alqamah, dua-duanya adalah sahabat Rasul radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya. Bai'a Abdullah bai'at ridwan. Abdullah ini terlibat, ikut dalam bai'atur ridwan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, mengambil bai'at kesetiaan kepada kurang lebih 1.400 sahabat yang ikut dalam perjanjian Hudaybiyah di bawah pohon bai'atnya. Yang Allah katakan, laqad radhiyallahu 'anil mu'minin idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Semoga Allah telah ridha dengan orang-orang beriman yang telah membaiatmu wahai Rasul di bawah pohon. Makanya disebut bai'atur ridwan, baiat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga wa syahida Khaybar, ya. Abdullah ini juga ikut dalam perang Khaybar, wa ma ba'daha minal masyahid, dan perang-perang setelahnya. Walam yazal bil Madinati hatta qubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tetap tinggal di Madinah sampai Rasul wafat. Setelah Rasul wafat, thumma tahawwala ila al-Kufah. Beliau pindah ke kota Kufah di Irak. Wa huwa akhiru man tuwfiya biha min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau termasuk orang yang terakhir ya wafat di Kufah di antara sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhraj Ibnu al-Athir fi Usdil Ghabah anhu annahu su'ila an aklil jarad. Di dalam kitab Usdul Ghabah, Ibnu al-Athir meriwayatkan bahwasanya Abdullah bin Abi Aufa ini pernah ditanya tentang hukum makan belalang. Qal, beliau menjawab, ghazawtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 6 ghazawatin na'kulul jarad. Ya, kami atau saya ikut perang bersama Rasul sebanyak 6 pertempuran, dan dalam pertempuran itu kami makan belalang. Ruwiya lahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khamsatun wa tis'una hadithan. Diriwayatkan bahwasanya tercatat bahwa beliau meriwayatkan hadis Rasul itu sebanyak 95 hadis. Ittafaqa minha ala 10, yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim ada 10 hadis. Wan farada al-Bukhari bi 5, yang diriwayatkan hanya oleh Bukhari ada 5. Wa Muslim bi 1, yang hanya diriwayatkan oleh Imam Muslim ada 1 hadis. Terakhir, tuwfiya Abdullah bil Kufah sanata 86. Beliau wafat di kota Kufah pada tahun 86 Hijriah. Terkait dengan beberapa ungkapan di dalam hadis, kita lihat yang ketiga saja ini. Was'alullah al-afiyah. Ini maksud dengan al-afiyah,
Al-Imam An-Nawawi menjelaskan, kathuratil ahaditsu fil amri bisu'alil afiyah. Amat sangat banyak hadis-hadis yang memerintahkan kita untuk meminta kepada Allah atau memohon kepada Allah al-afiyah. Nah, afiyah ini beliau menjelaskan, wahiyya minal alfaz al-mutanawilati lidaf'i jami'il afat. Afiyah ini termasuk lafal yang mencakup penolakan terhadap berbagai musibah dan penyakit, ya. Baik fil badan, ya, musibah di badan kita, fil zahir wal batin, baik badan bagian luar maupun badan bagian dalam, ya. Penyakit luar maupun penyakit dalam. Juga mohon keselamatan afiyah ini dari penyakit atau musibah fid din, dalam agama, dunia wal akhirah, juga dunia dan akhirat. Jadi kata afiyah ini termasuk yang kata yang menyeluruh, ya, lengkap, meliputi berbagai keselamatan baik fisik, ya, penyakit fisik luar maupun tubuh, ya, bagian dalam, juga selamat dari bahaya agama, dunia dan akhirat. Terakhir, ya, manfaat hadis ini, al-isti'dadu lil jihad. Yang pertama, hadis ini memberikan faedah untuk kita mempersiapkan jihad fisabilillah, perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa yashmalu i'dad al-quwwati wal khuruji li liqa'il adu. Termasuk mempersiapkan kekuatan baik fisik maupun persenjataan, ya, untuk juga keluar menghadapi musuh. Nah, tentunya kewajiban jihad ini adalah kewajiban negara, ya. Ini negara yang berkewajiban mempersiapkan angkatan bersenjatanya dengan sangat baik untuk melindungi negara dari serangan musuh dari luar yang mengancam keselamatan warga negara, ya. Dan orang atau bangsa yang cinta damai adalah bangsa yang juga punya persenjataan yang kuat, ya. Karena kalau tidak ada kekuatan bersenjata, maka perdamaian juga akan terganggu, ya. Karena ada saja pihak-pihak yang zalim, yang tamak, yang semangatnya, spiritnya adalah melakukan penjajahan kepada pihak lain. Maka, ya, perdamaian itu tidak selalu identik dengan kasih sayang. Kadang-kadang perdamaian juga memerlukan kekuatan untuk mempertahankan diri atau mempertahankan kedaulatan negara. Oleh karena itu, setiap negara yang berwibawa itu pasti memiliki kekuatan persenjataan yang baik, sehingga tidak sembarang pihak musuh, ya, berani untuk macam-macam, ya, misalnya mengganggu perbatasan dan seterusnya, karena kekuatan persenjataannya baik. Dan ini bagian dari ajaran Islam, dan Islam menyuruh kaum muslimin, negara-negara yang mayoritas umat Islam, agar memiliki persenjataan yang baik. Walluju ilallahi bid-du'ai ba'da tarkil ma'asi wat taubatis shadiqah. Juga hadis ini memerintahkan kita untuk kembali kepada Allah melalui doa, ya, sesudah kita berusaha meninggalkan maksiat, dan kalau berbuat maksiat bersegera untuk taubat secara serius dengan sebenarnya, tidak taubat sambal. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, masyru'iyatud du'a halal karbi wasyada'id. Hadis ini juga menegaskan tentang disyariatkannya kita berdoa saat sedang mengalami situasi genting dan situasi sulit, ya. Karena dalam situasi genting dan sulit itu pengabulan doa juga insya Allah semakin besar. Yang berikutnya, rahmatun Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ashabihi wa ummati. Bagaimana hadis ini menggambarkan kasih sayang Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat dan umatnya, di mana beliau misalnya dalam pasukan, dalam perjalanan ketika sedang terik matahari, istirahat, ya, membuat peristirahatan, berteduh dan seterusnya, tidak melanjutkan perjalanan. Juga bagaimana beliau mengajarkan kita untuk memohon kepada Allah afiat, keselamatan di dunia maupun di akhirat, fisik maupun harta, mental dan seterusnya. Kemudian nahyun Nabi SAW an tamanni liqa'il adu. Rasul melarang kita untuk berangan-angan ingin bertemu musuh, ya. Dalam artian menyombongkan diri, merasa diri hebat, nggak boleh. Tetapi kalau sudah bertemu dengan musuh harus, ya, konsisten dalam menghadapinya, ya, sabar, teguh di dalam perjuangan. Kemudian juga di dalam hadis ini ada isyarat tentang al-akhdhu bil hadar, mengambil sikap hati-hati dalam memutuskan perang, ya, atau tidak, atau ketika sudah berangkat apakah menghadapi musuh saat ini atau di waktu yang tepat, ya, tidak asal-asalan. Posisinya juga demikian, ya, posisi pasukan dipilih. Jadi hadar, kehati-hatian, ya, perhitungan, wal haitha, memperhitungkan berbagai sisi kekuatan dan kelemahan, wal hazm, ya. Hazm itu ya singkatnya adalah semuanya under control. Ya, hazama amrahu ay akhadha al-amra bi syiddatin wa dhabatahu. Jadi semua yang bisa dikalkulasi, ya, dikalkulasi dengan baik. Setelah semua dilakukan, baru ya tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan mohon pertolongan darinya. Kemudian al-hathu 'ala sabri. Di sini juga ya mendorong kita untuk selalu bersabar. Wa huwa ahammu 'anasiril jihadi wa muqawwimati. Dan sabar merupakan unsur jihad yang terpenting dan juga penopang jihad yang terpenting. Demikian jamaah sekalian yang dirahmati Subhanahu wa ta'ala yang dapat kita baca pada malam hari ini. Baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, saya juga mohon maaf karena kondisi yang kurang fit, ya. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kesehatan lahir dan batin, terutama menghadapi bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa, awali dengan membaca Al-Quran surat Al-Hadiniyah, kulli niyatin salihah, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil Imam an-Nawawi. Allahumma arhamhu waj'alhu fi 'illiyyin. Allahumma ighfir liwalidayhi wa asatidatihi wa ahbabihi wa lil muslimina ajma'in. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma a'inna 'ala siyami Ramadan wa qiyamih waj'alna minal muttaqin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma aslih lana wulata umurina wahdihim subul salam wa wafiqhum ila ma tuhibbu wa tarda birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Saya Ahmad Sahab Hasan, mohon maaf sekali lagi jika ada kekurangan dan kesalahan. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.